Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik sampai selama-lamanya untuk kehidupan kita. Kita akan kembali belajar membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan, pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai pasal 10 ayat yang ke-22. Dan baca juga Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 21. Kitab Mazmur pasal 69 ayat 15 sampai 37. Dan hikmat Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Kita masih belajar kisah dari istri seorang hamba Tuhan, Nabi yang menjadi pekerja Elisa. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Dan Bapak Ibu tahu bahwa hamba Tuhan ini sudah meninggal dunia. Dan istrinya berkata, "Engkau tahu, hambaku ini hambamu itu seorang yang takut akan Tuhan." Dan situasi kondisi yang dihadapi janda dari hamba Tuhan ini adalah mereka sudah tidak punya apa-apa lagi dan masalahnya mereka punya hutang. Penagih hutang datang untuk mengambil anak mereka, menjadikan anak mereka menjadi budak. Nah, kita lihat hamba Tuhan ini tidak meninggalkan apa-apa. Kecuali pesannya adalah, "Hambamu itu seorang yang takut akan Tuhan." Elisa tanya, "Apa yang engkau punya?" Nggak ada apa-apa. Jadi betul-betul nol, kosong. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara, banyak orang, terkadang kita pria-pria, ibu-ibu, bapak-bapak berpikir apa yang harus saya wariskan kepada anak-anak saya, kepada anak-anak kita. Pikiran kita mulai berjalan, oh saya harus bikin begini, usaha begini, punya tanah, punya ruko, punya ini. Supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa dengan kita, anak kita aman menurut pemikiran kita. Pria ini, nabi ini, dia tidak pernah terpikir seperti itu untuk meninggalkan sesuatu. Karena dia tidak meninggalkan tanah, deposito, keahlian. Atau mungkin ibu janda ini, kalau misalnya dia tahu suaminya mau meninggal, dia tentu mungkin belajar trading lah, belajar salon lah, belajar jualan lah, bisnis lah, marketing lah, ini dan itu. Tapi ternyata dia juga ditinggalkan dalam keadaan tidak bisa punya apa-apa. Tidak punya keahlian apa-apa kecuali dia datang kepada hamba Tuhan. Tapi bagi saya yang menarik, hamba Tuhan ini memang tidak meninggalkan apa-apa secara lahiriah. Tapi dia meninggalkan warisan, legacy yang luar biasa bernama takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah yang betul-betul berat, janda ini tidak pergi ke dukun, tidak pergi kemana-mana. Bahkan tidak jual diri seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Menghadapi masalah ekonomi, kalau dia seorang wanita, dia jual diri, dia jual iman. Wanita ini tidak. Dia datang kepada Elisa, seorang hamba Tuhan. Dia tidak minta nasihat orang fasik, tapi dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dan ini bukti ciri bahwa seorang yang hidup takut akan Tuhan mengajarkan, memberikan warisan di tengah-tengah keluarganya yang bernama takut akan Tuhan. Dan ini adalah sebuah wadah cara bagaimana perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan bisa terjadi atas hidup kita. Dan benar saja saudara, hambamu itu sudah mati dan engkau tahu, kenal, dia seorang yang takut akan Tuhan. Bukankah Alkitab banyak berkata bahwa seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang menyukai hukum Tuhan, menyukai firman Tuhan, rumah tangganya, istrinya akan diberkati Tuhan. Kamar rumahnya akan diisi dengan barang-barang berharga. Ada damai, ada sejahtera, ada banyak perkara yang luar biasa ketika seseorang takut akan Tuhan. Karena itu saya mau katakan, jangan hanya memberikan warisan uang. Uang tanpa disertai takut akan Tuhan, keturunan kita bisa hancur. Generasi kita bisa hancur. Karena kita tidak mengajarkan makna arti takut akan Tuhan. Saya melihat apa yang diajarkan oleh kepala keluarganya yang suaminya adalah seorang nabi, yang seorang takut akan Tuhan. Mereka terbukti benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ketika mereka punya masalah, mereka tidak datang kemanapun, tapi mereka datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Karena itu saya berharap dan berdoa lewat kisah ini, kita akan belajar lagi pada hari-hari ke depan bagaimana
Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang besar pasti dinyatakan atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Terberkati dan diberkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pulihkan keadaan kami, pulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.